Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita membicarakan eh, causal model dan data. Jadi dalam konteks pemodelan, ya, jadi kita menggunakan causal model atau model-model machine learning dan deep learning. Itu sesungguhnya model kita itu kita gunakan untuk merepresentasikan data, ya, fit atau tidak, ya, pas atau tidak gitu. Ya, dengan berbagai macam pendekatan kita bisa memberi skor. Oh ini skor ini merepresentasikan seberapa dekat atau seberapa bagus ini sebuah model merepresentasikan data. Nah, di konteks causal modeling ini kita ingin merepresentasikan ya mekanisme bagaimana sebuah data set itu di-generate. Jadi causal model itu ini bahasanya ya merepresentasikan ya cerita di balik data tersebut. Cerita di sini maksudnya adalah causal story ya, cerita yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat begitu. Di sini juga causal model itu merepresentasikan bagaimana mekanisme data tersebut di-generate gitu. Ya ini data yang dimaksud adalah data dalam konteks dunia nyata yang kita kumpulkan itu umpamanya ya melalui kuesioner dan segala macam. Itu kita berasumsi ada mekanisme yang mengenerate data tersebut sekalipun kita mengumpulkan lewat kuesioner dan segala macam ya. Tapi ada mekanisme di balik mekanisme kausal di balik data tersebut ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu umpamanya kita memiliki ya true causal model ya. True di sini adalah model kausal yang kira-kira yang sebenarnya ini berasumsi ya. Taruhlah model kausal A ini kita asumsikan dia yang mengenerate data yang kita ambil di lapangan tentang pasien kanker umpamanya. Kalau kita tahu modelnya tersebut, tapi kita dalam prakteknya tidak tahu kan, kita mengestimasi. Tapi seandainya kita tahu, secara teoretikal ya, secara teori kita bisa mengenerate data point. Dari model tersebut kita bisa mengenerate data. Gitu. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan ya. Selanjutnya adalah, jadi kita sekarang berusaha masuk dalam konteks bahwa model yang kita punya itu, causal model yang kita punya itu merepresentasikan data. Nah, sekarang kita berbicara pola-pola hubungan yang ada, pola-pola hubungan kausal yang ada di model tersebut. Ya. Karena nanti di situ kita akan mulai menceritakan bagaimana mekanisme data tersebut di-generate. Oke, pola yang pertama disebut chain atau rantai. Ini contoh SCM-nya. Ya. Contoh SCM-nya ini adalah partisipasi pelari-pelari ya dalam lomba maraton, ya, lomba lari maraton. Jadi X di sini adalah jumlah jam yang dilakukan untuk X di sini adalah jumlah jam bekerjanya. Ya ini bukan pelari maraton profesional. Ya. Kalau profesional ya atlet ya. Kalau ini dia masih bekerja. Dan kemudian Y adalah training hours-nya, jumlah jam latihan. Kemudian ini Z ini adalah jumlah race time-nya. Jadi nanti dia menyelesaikan maraton itu dalam berapa menit, berapa jam. Gitu. Oke. Nah ini sekarang kita representasikan dalam bentuk SCM. V-nya di sini adalah X, Y, dan Z. Oke. U-nya, ingat ya, sebentar. V ini adalah endogenous variable. Ya. U ini adalah exogenous variable. Ada UX, UY, dan UZ. Jadi ini adalah faktor-faktor ya, yang menyebabkan X. Ini faktor-faktor yang menyebabkan Y. Faktor-faktor yang menyebabkan Z. Ini sebuah entitas yang merepresentasikan variability atau variasi di X. Jadi X umpamanya jumlah jam kerja dari 100 peserta lomba ini kan, lomba maraton. Maka ini variasinya itu direpresentasikan dari variabel UX ya. Ini kadang kita sebut sebagai error term, ya error termnya. Ya nanti kita lihat di persamaan
f-nya ya. Kemudian f-nya ini ada 3 fungsi, fx, fy, dan fz. Kita lihat breakdown-nya. Fx ini deskripsinya, x sama dengan ux. Ya. Jadi ini bisa kita lihat x ini tidak tidak ada. Ini adalah parent ya, jelas parent. Kenapa? Karena tidak ada yang menyebabkan selain variasi ux ini. Ini random error ya. Oke, jadi nilai x ini semata-mata ditentukan oleh ux. Ya. Kemudian y itu ditentukan oleh nilai x ya, plus error term untuk y, atau di sini adalah uy. Ingat ini adalah exogenous, tidak ada yang menyebabkan ini. Ya, ini exogenous variable. Ya, ini koefisiennya 84 kurangi x plus uy. Oke, jadi ini seperti intercept ya kalau konteks garis, konteks linear regresi. Oke, dan ini fz adalah z sama dengan ditentukan oleh y plus uz. Di sini y-nya posisinya adalah 100 per y plus uz. Jadi kalau kita sekarang kita bayangkan bagaimana graphical causal modelnya. X ini disebabkan oleh ux yang merupakan error term untuk x ya. Jadi ini contohnya, contoh realnya ux itu apa sih sebenarnya? Ini kan yang menentukan variasi nilai x. Contohnya bisa jadi umpamanya ini kita mensurvei 100 partisipan di lari maraton dan kita catat mereka tuh bekerjanya berapa jam. Setiap orang kan lain-lain. Ya. Jadi variasi ini bisa muncul dari mana? Bisa jadi dari contohnya ya. Bisa jadi dari error ketika menghitung, mencatat jam kerja mereka itu bisa itu contoh errornya. Umpamanya orang pertama saya catat itu berdasarkan observasi lewat WhatsApp. Saya tanya berapa jam kerjanya, dia jawab 8 jam. Orang kedua 8 jam. Orang ketiga tidak menjawab, orang keempat menjawab dan seterusnya. Orang ketiga tadi ya, atau begini, orang ketiga tadi menjawab tapi WhatsApp-nya tidak sengaja kita hapus gitu. Nah, kita lupa ingat tadi 6 atau 7 gitu ya. Saya ingatnya antara 6 dan 7. Nah, saya tulis saja 6 gitu. Ini contoh bentuk error ya. Jadi sesuatu yang perlu kita modelkan ya. Ada unsur ketidakpastian tapi perlu kita masukkan. Maka disebut error term juga itu. Ya, itu contohnya ya. Oke. Nah, ini sekarang kita bayangkan x disebabkan ux ya. Jadi ini kemudian y disebabkan x, z disebabkan y. Nah, ini adalah graphical causal modelnya. Nah, ini SCM-nya tadi kalau kita breakdown. Nah, kita lihat x disebabkan ux. Ya. Hubungan kausal antar variabelnya inilah yang utama antara x, y, dan z. Ini yang disebut chain. Kita lihat ini rantai x ke y, y ke z. Ini adalah rantai. Ux, uy, dan uz ya, ini error term untuk masing-masing variabel x, y, dan z dengan contoh yang barusan saya berikan tadi. Contoh ux itu seperti apa sih? Bisa jadi ketika error menghitung tadi. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. X sama dengan ux. Ya, ini maksudnya. Kalau kita lihat di sini, ini x sama dengan ux. Ya. Kemudian kita lihat sekarang y itu ada nilai ditentukan oleh nilai x ya kan panahnya dan nilai uy. Ada 2 panah menuju dirinya. Nilai x dan nilai uy. Maka kita tulis seperti ini. Ya. Z juga ada 2 panah. Nilai y dan nilai uz. Nilai y dan nilai uz. Gitu. Ini adalah detailnya lah. Seberapa besar sih? To which extent lah. To what extent? Nah, ini 84 kurang x. Kalau yang di sini 100 per y. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah graphical model yang terasosiasi dengan SCM di sebelah kirinya. Nah, ini disebut chain. Ada rantai. Ya, jadi bisa saya tulis begini juga. X, Y, Z. Gitu. Oke, ini chain. Kemudian bentuk yang sebelum kita bentuk yang kedua, ini yang nanti juga penting. Kenapa?
diberikan ini tadi adalah graphical causal model dari SCM yang barusan tentang maraton tadi ya. Itu kita akan menghubungkan ini dengan, ingat ya, data, bahwa ini adalah causal model yang mengenerate sebuah data. Nah, ketika kita berbicara causal model yang mengenerate sebuah data set, itu kita butuh berbicara hubungan antar variabel, dependensi, ketergantungan, dan independensi, ketidaktergantungan, ya. Tidak tergantung, independensi. Contohnya ini, dari ini yang penting ya. Kita lihat hubungan antara Y dan Z dulu. Kita tahu Y adalah parent dari Z. Ya kan? Y adalah direct cause dari Z. Nah, dalam konteks dependency, Y dan Z itu dependent. Dalam statement probabilitasnya, bahasa probabilitasnya, bahasa peluangnya, probabilitas dari nilai Z sama dengan Z, ya ini tertentu, nilai tertentu, mengetahui nilai Y sama dengan Y, jadi mengetahuinya adalah parentnya, karena ini adalah parentnya, itu tidak sama dengan nilai P, probabilitas dari Z sama dengan Z. Nah, karena kalau ini sama, maka independen. Ya. Ini disebut independen kalau sama dengan. Kenapa? Karena Y ini tidak ada pengaruhnya. Ya, tapi kita tulis tidak sama dengan ini. Ya. Kalau sama, ini berarti independen karena Y tidak dianggap penting karena Y tidak ada di sini kan. Dan ingat, ini adalah simetrik ya, hubungan ini adalah simetrik. Ya, diingat di materi sebelum ini. Oke, kemudian kita lihat Y dan X itu juga dependent. Y dan X karena X adalah direct cause dari Y. Nanti kalau yang bertanya hubungannya seperti apa, ini general sekali ya. Ini bisa hubungannya ke sini itu non-linear, bisa linear ya. Bisa segala macam pola hubungan. Jadi ini sangat general. Sekarang Z dan ini sama ya, analoginya sama dengan yang atas tadi. Z dan X itu dependent ya. Ini sebenarnya dependent. Jadi dependent ini bergantung ya. Kan tadi diingat bahwa X menyebabkan Z itu bisa jadi langsung, bisa jadi tidak langsung, any length, ya, any cause, seperti ini, tidak langsung, melewati Y. Itu juga membuat Z itu tergantung pada X di sini. Oke. Nah sekarang, kalau, ini kita lihat ya, ini kan ada jalurnya, berarti Z juga tergantung pada X. Tapi kalau kita, ini yang keempat, kalau kita mengkondisikan hubungan ini kepada Z, kepada Y, maka X dan Z menjadi independen. Ini kita tulis. Z itu independen dari X ketika kita mengetahui nilai Y. Saya ulangi, Z itu independen dari X ketika kita mengetahui nilai Y. Mengapa? Kita perhatikan. Ya. Kalau kita tahu nilai Y, kita tidak perlu tahu lagi apapun di atasnya. Kalau ada banyak apapun ini, kita tidak perlu tahu di atasnya. Artinya apa? Cukup nilai Y sini yang menentukan nilai Z. Ya kan? Kita hanya perlu tahu bahwa Z ini ditentukan oleh Y semata. Apapun di atasnya sini tidak menambah cara kita menghitung probabilitas Y given Z given Y gitu. Oke, jadi ini conditional independent ya. Mengetahui nilai Y, kita tidak perlu tahu lagi apa yang menyebabkan Y di sini. Maka Z ini independen terhadap apapun parents dari Y. Itu ya. Bisa tolong mau dipahami. Jadi kita tulis di sini probabilitas dari Z given probabilitas dari Z given X dan Y itu adalah seperti ini. Di awal tadi saya agak salah membaca tadi. Yang di awal tadi maksud saya itu yang seperti ini ya. Z. Nah ini notasi condition independent, tapi kita belum bahas ya. Itu
seperti ini. Given Y. Nah ini nanti bisa kita tulis seperti ini juga. Tapi kita belum bahas sampai situ. Oke, perhatikan ini statementnya seperti ini. Oke, itu conditional independent, ya. Chain, ya. Nah, ini bentuk formalnya. Jadi bentuk formal hubungan dependensi dan independensi dalam konteks chain tadi. Dan kita ingat dalam ketika berbicara chain dan setelah ini nanti ada fork dan ada collider, itu adalah konfigurasi dari 3 variabel atau 3 node dan 2 edge. Sederhana kan ya? Ini masih disederhanakan dulu. Jadi bayangkan selalu 3 variabel, 3 node dan 2 edge ya. Jadi chain itu ya ini bahasa formalnya ya. Pokoknya bentuknya tadi seperti ini. Ya, atau seperti ini juga chain. Ya, arahnya enggak masalah. Ya. Oke. Nah, conditional independent dalam konteks chain ini definisi formalnya. 2 variabel, taruhlah X dan Y, sebut ya, contoh. Itu disebut conditionally independent given Y jika hanya ada satu unidirectional path dari X menuju Y, antara X dan Y ini, dan Z ini adalah sebuah set, any set ya, bisa kumpulan variabel ini, bisa lebih dari satu, bisa satu variabel, bisa lebih dari satu, yang intercept path tersebut, jadi ada di tengah-tengahnya. Jadi contohnya bisa tadi X, Z, Y, ya, X, Z, ini chain semua. Ya. Ya. Jadi bisa juga nanti karena ini set ya, kita bisa contohnya X, Z, kemudian apalagi Q, baru Y. Nah ini chain. Ya, bisa lebih dari satu. Ya, karena ini adalah set. Oke. Nah, rule ini dan nanti rule-rule yang lain itu bisa kita pakai ketika asumsi ini harus dipenuhi. Apa asumsinya? Bahwa error term dari UX, UY, dan UZ itu independen. Ya. Karena kalau ini tidak independen, jadi hubungan di sini bukan murni karena hubungan antar variabel, ya, tapi karena ada hubungan antara error termnya. Jadi kenapa itu harus independen errornya? Ya, ini asumsi yang banyak digunakan di model-model lain juga. Baik, sekarang fork, ya, yang tadi chain sekarang fork. Ini contohnya. Contohnya adalah kita ada 3 variabel. Di sini temperatur di sebuah kota itu X, temperatur suhu udara, kemudian jumlah penjualan es krim Y, dan jumlah kriminal lah kira-kira Z. Ini contoh yang agak sering digunakan juga di literatur lain ya. Ya, jadi kita ingin melihat hubungan kausalnya kira-kira begitu. V-nya adalah ini endogenous variabelnya adalah X, Y, dan Z. Exogenous variabelnya adalah UX, UY, UZ seperti tadi, dan ini adalah fungsinya Fx, Fy, dan Fz. Ini bentuk hubungannya. X itu disebabkan oleh UX, kemudian Y disebabkan oleh X, ya, 4 kali X plus UY, error term untuk Y, dan Z ditentukan oleh X, ya, per 10 plus UZ. Silakan bayangkan causal modelnya. X, Y, dan Z. Oke, nah ini bentuknya. Kita lihat X itu menyebabkan adalah UX saja, error term. Kemudian Y disebabkan oleh X, ini, dan Z disebabkan juga oleh X. Plus masing-masing punya error term dan error term. Jadi ini disebut bentuknya seperti fork, seperti garpu. Sekalipun tidak 3 ya gitu, tapi ini seperti garpu. Gitu. Dari satu node menuju node lainnya. Itu disebut fork. Ya.
Oke, cukup intuitif ya bentuknya ya. Tadi chain, sekarang fork. Nah sekarang kita lihat pola dependensi dan independensinya. Ya. Oke, masih sama, kita berasumsi ini bahwa error termnya itu independent, maka kita bisa lihat di sini. Kita lihat dulu X dan Y. X dan Y, kita lihat X menjadi parent, menjadi direct cause dari Y, maka X dan Y dependent. Oke, dan ini adalah representasi dalam konteks probabilitasnya. X dan Z, kita lihat X juga menjadi direct cause dari Z, maka kita ini tulis likely dependent. Y dan Z, Z dan Z. Ini by default ya, itu dependent. Ya. Ini dependent. Ya. Tapi ya, ini yang ketiga ya, dependent ya. Tapi ketika kita ya, condition ya, mengkondisikan pada X, keduanya menjadi independent. Ya. Keduanya menjadi independent. Mohon maaf, saya cek sebentar. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi ketika kita melihat hubungan antara Y dan Z ini dan kita mengkondisikan ke X, keduanya menjadi independen. Ya. Kenapa? Ya sama seperti tadi ya, reasoningnya seperti chain tadi. Jadi ketika kita mengetahui X, kita tidak perlu tahu lagi apa yang menjadi ancestor dari X atau juga dependent yang lain gitu. Ini sudah nilai Y ini sudah independen terhadap Z ya, tidak saling mempengaruhi lagi ketika kita mengetahui nilai X. Ya. Oke. Dan ini definisi formal conditional independence di fork ya. Oke, jadi ini ya bentuk fork ya, diamati bahwa ini konfigurasi dari 3 node dan middle variabelnya itu punya 2 directed edge menuju keluar. Ya, kalau chain tadi seperti ini ya, kalau fork itu keluar ke variabel lain. Ya, nanti bisa dibaca ini. Ini adalah konfigurasi dari 3 nodes dan 2 edges di mana ada 2 panah keluar dari middle variable. Oke, sekarang kita lihat definisi conditional independence di fork ya. Jika sebuah variabel X itu adalah common cause dari variabel Y dan Z dan hanya ada satu path dari antara Y dan Z seperti tadi ya, maka Y dan Z adalah independen mengetahui nilai X. Ini hanya ada satu path. Ya. Oke, jadi kondisi on X ini menjadi independen. Ya, dan ini sama ya, asumsi O untuk X, Y, dan Z adalah independen. Yang terakhir bentuknya ini adalah collider. Ya. Collider itu kita lihat, ya. Ini contohnya ya. Contohnya umumnya V-nya adalah X, Y, Z, kemudian U-nya U untuk masing-masing X, Y, dan Z, F-nya adalah Fx, Fy, dan Fz, dan ini fungsinya. X sama dengan Ux, okay. Kemudian Y sama dengan Uy, berarti Z itu mengandung nilai X dan nilai Y. Jadi
Jadi ini graphical causal modelnya. Z disebabkan oleh X dan Y. Ini disebut collider, ya. Collider, ya. Collision. Jadi gabungan antara nilai X dan Y ada di Z di sini. Kalau tadi fork tadi keluar, kalau collider itu bergabung seperti ini. Oke. Nah ini konsep yang penting ya di collider. Ini agak sedikit berbeda dengan yang kedua tadi sebelumnya. Sekarang kita lihat dependency dan independency. Oke. X dan Z dulu. Ya, kalau ini obvious, mudah. Jelas X adalah direct cause dari Z, maka dependent. Y dan Z sama. Ini direct cause ke sini, maka dependent. Namun X dan Y itu tanpa mengkondisikan, ya, itu independent, ya kan? Bayangkan ya, sekarang kita potong bagian ini. X dan Y independent kan? Betul kan? Tidak ada hubungan. Tapi ketika kita mengkondisikan terhadap Z, mereka berdua jadi dependent. Jadi X dan Y itu ketika mengkondisikan conditional on Y, Z itu justru jadi dependent. Ya. Tanpa mengkondisikan ini kedua tadi, X dan Y tadi itu adalah independent. Ya. Tapi ketika kita condition on Z, justru X dan Y ini menjadi dependent, berhubungan. Dia punya anak yang sama, ya jelas pasti ini berhubungan, gitu, kira-kira gitu ya. Itu disebut collider. Oke. Nanti bisa dibaca statement peluangnya ini, probabilitasnya. Nah, ini definisi lebih formalnya. Jadi collider itu, ini berbicara konfigurasi 3 nodes dan 2 edges ya. Middle variable di tengah itu menerima 2 edge dari 2 variabel lainnya, ya seperti tadi. Nah, kita lihat bagian ini. Ini conditional independence di collider. Jika sebuah variabel Z itu adalah collision node, ya, yang ada di tengah tadi, yang menerima 2 edge tadi, dua panah ke arahnya, itu adalah collision node antara 2 variabel X dan Y, dan dia hanya ada satu path dari antara X dan Y, maka X dan Y itu by default itu unconditionally independent by default. Ya, by default ini tanpa mengkondisikan ke Z, ini disebut independent by default. Kita sebut unconditionally, tanpa kondisi apapun, tanpa condition on something else, itu independent. Tapi ketika kita mengkondisikan kepada Z, ya, dan keturunan Z, maka dia menjadi dependent. Kita lihat contohnya. Ya, ini definisi formalnya. Nanti kita lihat contohnya untuk lebih mudah memahami, atau lebih memahami lebih jauh. Gitu. Ya. Jadi asumsinya ini masih sama, bahwa error termnya juga independen gitu. Oke. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang dispersion. Ya.